Sebelum kita masuk ke perbedaannya, kita harus mengetahui apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya dengan memilih berbagai alternatif yang ada. Dalam teori ekonomi dibagi menjadi dua cabang lagi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah membicarakan unit-unit individu seperti perusahaan dari rumah tangga. Misalnya bagaimana suatu rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Kedua, bagaimana perusahaan menentukan tingkat produksinya agar diperoleh keuntungannya maksimal. Kemudian ada ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ekonomi yang membicarakan sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu seperti rumah tangga dan perusahaan, misalnya tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, kemudian tingkat harga umum, inflasi dan bunga, serta neraca pembayaran internasional. Jawab pertanyaan nomor 2, ada berapa unsur dalam pendekatan pendapatan? Jadi dalam pendekatan pendapatan itu ada 4 unsur dalam garis besarnya. Yang pertama ada upah dan gaji yang merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa. Sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua itu ada sewa. Sewa merupakan pendapatan yang diperoleh dari sewa atas pemakaian aktiva tetapi oleh pihak lain atau pemiliknya sendiri. Kemudian yang ketiga ada bunga, merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua pembayaran bunga modal pinjaman yang dibayar oleh sektor swasta, baik sektor keluarga atau sektor perusahaan. Yang keempat, ada laba, merupakan pendapatan yang diperoleh dari perbedaan antara jumlah penerimaan penjualan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan bentuk dari fungsi konsumsi. Sebelum saya menjelaskan bentuknya, kita harus mengetahui fungsi konsumsi itu adalah hubungan antara besarnya konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional, yang artinya bahwa besarnya konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan nasional. Bentuk fungsi konsumsi adalah sebagai berikut. C sama dengan A ditambah CY, di mana A adalah besarnya konsumsi pada pendapatan nasional 0, C adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan pendapatan nasional atau marginal propensity to consume atau MPC, di mana C sama dengan MPC sama dengan delta C garis miring delta. Angka MPC umumnya kurang dari 1 dan bertanda positif, yang berarti bertambahnya pendapatan akan mengakibatkan bertambahnya konsumsi. Y adalah pendapatan. Baik, pertanyaan yang keempat adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, kita harus mengetahui teori konsumsi merupakan bentuk perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, dan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi untuk barang normal adalah yang pertama ada pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan berpengaruh secara positif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pendapatan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pendapatan nominal yang merupakan pendapatan yang diterima konsumen dalam jumlah nominal sesuai dengan nilai yang tercantum dalam uang. Kemudian B. Ada pendapatan real, merupakan pendapatan yang jumlahnya sudah deflasikan dengan perubahan harga barang dan jasa. Pendapatan real dapat dihitung sebagai berikut. YR sama dengan YN per IHK, di mana YR adalah pendapatan real, YN adalah pendapatan nasional, dan IHK indeks harga konsumen. Yang kedua ada tingkat harga, di mana barang dan jasa di pasar mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi orang konsumen. Tingkat harga berhubung negatif dengan pengeluaran konsumsi. Apabila harga barang dan jasa mengalami kenaikan, maka pengeluaran konsumsi mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Kemudian ketiga ada tingkat bunga, yaitu tingkat bunga simpanan mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Apabila tingkat bunga simpan di bank tinggi, konsumen akan mengurangi pengeluaran konsumsinya dan menyimpan uangnya di bank, begitu pula sebaliknya. Yang keempat ada sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan jenis barang yang dibelinya. Konsumen yang tinggal di lingkungan sederhana, pengeluaran konsumsinya cenderung lebih rendah dibanding dengan keluarga yang tinggal di lingkungan mewah. Yang kelima ada selera. Selera seorang konsumen juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi barang dan jasa. Konsumen yang berselera tinggi cenderung lebih besar pengeluaran konsumsinya dibanding dengan konsumen yang berselera rendah. Pertanyaan yang kelima adalah marginal efficiency of capital atau MAC adalah
adalah tingkat pengembalian dari suatu proyek investasi atau hasil MAC adalah keuntungan yang diharapkan dalam nilai percentage atau R dari pengoperasian proyek investasi ditambah dengan nilai rasa atau residu investasi tersebut. MAI sama dengan hasil yang diharapkan per harga barang modal atau R per C sama dengan R. Kriteria kelayakan investasi itu dalam pengembalian keputusan apakah layak atau tidak layak untuk melakukan investasi dengan membandingkan antara tingkat hasil dan atau keuntungan yang diharapkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar atau tingkat bunga. Yang keenam, apa itu Bank Sentral? Bank Sentral adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan lembaga negara yang independen berdasarkan pada Undang-Undang UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Berikut ada tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Yang ketujuh, apa dampak dari terjadinya inflasi? Yang pertama itu ada bagi konsumen. Bagi konsumen ada satu, apabila inflasi ringan akan mempunyai pengaruh positif karena orang akan bergairah untuk bekerja dan menabung. Yang kedua, apabila inflasi berat akan mempunyai pengaruh negatif karena orang akan menjadi tidak semangat untuk bekerja dan menabung. Kedua, bagi produsen. A. Apabila inflasi menyebabkan pendapatan yang diperoleh lebih besar, maka inflasi akan menguntungkan. B. Apabila inflasi menyebabkan kenaikan biaya produksi yang besar dan akan menurunkan pendapatan, maka inflasi merugikan. Produsen akan menghentikan produksinya. Ketiga, secara umum inflasi dapat mengakibatkan berkurang investasi, mendorong kenaikan suku bunga, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tongkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, nomor 8, ada jelaskan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pokok-pokok kebijakan fiskal RAPB tahun 2015. 1. RAPBN 2015 disusun sebagai baseline budget dalam arti hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ditunjukkan untuk memberi ruang gerak bagi pemerintah untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan platform, visi, dan misi yang telah direncanakan. RAPBN 2015 juga menjadi bagian awal pelaksanaan RPJMN ketiga periode 2015-2019 dari 4 tahapan pelaksanaan RPJMN 2005-2025. 2. Tema kebijakan fiskal tahun 2015 adalah penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kebijakan fiskal tahun 2015 tetap ditujukan untuk optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja negara, pengendalian defisit APBN, serta pengendalian utang negara. Ketiga, dengan tetap menerapkan 4 pilar strategi pembangunan, pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment, RAPBN 2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Nomor 9, apa saja penyebab pengangguran? Pertama, penyebab pengangguran terjadinya ada 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, itu mempengaruhi tingkat pengangguran. Pengangguran apabila penduduk tersebut tidak memiliki keahlian dan perekonomian tidak mampu menyerapkan di pasar tenaga kerja. Kedua, rendahnya laju investasi produktif. Rendahnya investasi di negara berkembang merupakan salah satu penyebab rendahnya kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat. 3. Siklus bisnis yang melemah. Apabila gelombang konjungtur kegiatan ekonomi dan bisnis melemah, maka kebutuhan tenaga kerja sangat sedikit, sehingga tenaga kerja yang ada tidak dipekerjakan dan terjadilah pengangguran. Kemudian yang keempat, ada rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Ketidakmampuan dalam memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia disebabkan ketidaksesuaian keahlian dan dibutuhkan dengan keahlian tenaga kerja yang dimiliki. 5. Ada strategi industri yang labor saving. Kemajuan teknologi diikuti dengan penghematan penggunaan tenaga kerja pada suatu proses produksi dan menggunakan modal secara intensif yang pada akhirnya menimbulkan pengangguran. Baik, pertanyaan nomor 10, ada sebut dan jelaskan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Jadi yang pertama ada presiden selaku kepala pemerintah pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kedua, untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan yang dimaksud, itu ada sebagian dari kekuasaan tersebut kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal
dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara, serta kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Ketiga, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer atau CFO, Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer atau COO untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Keempat, sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara, sebagian kekuasaan presiden tersebut diarahkan dan diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku pengelola keuangan daerah. Kelima, demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral.